Namaku Kardi, sudah 27 tahun aku jadi penggali kubur di desa kecil bernama Semendung. Aku hafal betul letak setiap makam, siapa yang dikubur, bahkan tanggal kematiannya. Karena aku yang menggali semuanya. Dan yang paling aneh, aku sering tahu siapa yang akan mati, bahkan sebelum keluarganya tahu. Tapi malam itu, aku diminta menggali satu liang yang tidak ada siapapun yang meninggal. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah seorang penggali kubur bernama Pak Kardi. Bagaimana keseruan dan kengeriannya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Hari itu, sore menjelang maghrib, aku didatangi Pak Lurah. Wajahnya tegang, suaranya bergetar. Pak Kardi, malam ini tolong gali satu liang ya, di blok utara. Jangan tanya buat siapa. Aku diam, bukan karena takut, tapi karena aku tahu tidak ada kabar kematian di desa hari itu. Tapi sebagai penggali, aku tidak pernah menolak perintah. Malam itu, aku bawa cangkul dan lampu teplok. Blok utara sepi, gelap. Anginnya dingin seperti napas orang sekarat. Saat cangkulku menyentuh tanah, aku merasa tanahnya bergetar. Dan dari dalam, keluar bau amis seperti darah yang lama tidak dibersihkan. Di sela-sela aku menggali, aku lihat sesuatu, seorang perempuan berdiri di bawah pohon kamboja. Rambutnya panjang, mengenakan kebaya putih, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Dia tidak bicara, tapi aku dengar suara di dalam kepala. Sudah saatnya kau menggali untuk dirimu sendiri. Aku jatuh terduduk, lampu teplok padam. Malam itu, aku pulang dengan tubuh gemetar, tapi aku belum tahu teror barulah dimulai. Istriku, Bu Sarti, mulai aneh. Ia melamun lama, menatap keluar jendela dan bilang, "Pak, tadi ada yang ketuk pintu. Tapi dia berdiri di tengah halaman. Diam aja. Matanya merah, Pak." Malam kedua, rumah kami seperti dikepung suara orang menangis. Tapi tak ada siapapun di luar. Dan ketika aku tidur, aku bermimpi sedang menggali tanah. Tapi tanah itu basah dan ada dua tangan menarikku ke bawah. Malam keempat, istriku kerasukan. Ia memelototiku, suaranya berat, bukan suara perempuan. Dia lalu muntah pasir kuburan, dan di lantai terbentuk angka 7. 7 apa? 7 hari, 7 arwah. Esok paginya, aku ke kuburan lagi, dan melihat makam yang aku gali malam itu, sekarang sudah ada nisan. Nama di nisan itu, Kardi bin Sumijan. Tanggal wafat, hari ini. Sejak hari itu, aku menghilang dari desa. Warga hanya menemukan lampu teplokku terguling di kuburan. Tak ada jejakku, tak ada suara. Hanya tanah yang baru saja ditutup rapi. Kata orang, kalau kau ke blok utara malam hari, kadang terdengar suara cangkul. Dan desahan orang tua yang berkata, "Bukan kamu, belum waktumu." Cerita ini dituturkan oleh seorang pemuda dari Semendung yang mengaku sempat bermimpi berdiri di dalam lubang kubur sambil melihat Pak Kardi mengambang di atasnya. Tersenyum lalu berkata, "Kalau waktumu tiba, jangan lawan. Kubur itu sudah disiapkan." Itu tadi kisah Pak Kardi, pria desa yang tanpa sadar
menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Apakah yang ia lihat benar-benar arwah penasaran? Atau hanya bayangan dari masa lalu yang belum selesai? Menurut kalian, kenapa hanya Pak Kardi yang bisa melihat sosok itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, di antara kita ada yang pernah mengalami hal serupa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita nyata yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Vi Project 32.